di era ini dikenal banyak sekali, tapi saya akan rangkum menjadi sekitar 4 golongan ya. Pada dasarnya metode ini sama, prinsipnya sama, yaitu memotong kulup, kemudian menyatukan lapisan dalam dan lapisan luarnya. Ya, itu. Jadi prinsipnya sama. Jadi memotong kulup, ya, kemudian menyatukan lapisan dalam dan luar. Nah, metode yang pertama adalah metode konvensional. Metode ini metode yang sangat basic, ya. Nah, ini dilakukan dengan cara dengan menggunting, ya, kemudian menjahit lapisan dalam dan luar, kemudian diperban. Nah, ini. Jadi ini dilakukan dengan alat bedah, gitu ya. Alat bedah dilakukan menggunting dengan gunting, ya, kulupnya, kemudian disatukan lapisan dalam dan luar dengan dijahit dan diperban. Ini sangat populer, ya. Mestinya setiap dokter punya kompetensi, ya. Dan saya akan sampaikan positif dan negatifnya. Nah, positifnya apa? Dia ekonomis, ya, karena menggunakan alat-alat yang mungkin tidak terlalu mahal, ya, dari sisi bahan. Kemudian dia populer, ya, tadi dokter lulus dokter harusnya ini menjadi satu materi yang wajib dikuasai. Nah, kekurangannya apa? Metode ini prosesnya lama. Ya, jadi prosesnya lama karena dijahit satu-satu dengan handmade, gitu ya. Nah, karena handmade, maka bekas jahitan ini akan tergantung dari tingkat mahir tidaknya si operator, gitu ya. Mahir ya jahitannya bagus, ya, rapi. Tapi kalau operatornya kurang mahir, ya jahitannya jadi tidak halus, gitu ya. Jadi dari sisi estetika yang kemarin saya sampaikan, barangkali konvensional ini sangat tergantung dari operatornya. Atau nanti bapak-bapak berguru, justru yang dicari itu yang gronjal, gitu ya. Dibuat gronjal, ya enggak lah, ya, tetap estetika tetap diperhatikan, ya. Jadi nih, metode yang pertama adalah metode konvensional. Next, Mas. Nah, metode yang selanjutnya, nah, yang kemarin di hari pertama saya sampaikan, metode yang kedua ini sering disebut orang dengan metode laser. Yang kemarin saya sudah sampaikan di bab hoax tentang hitan. Jadi sama sekali bukan laser. Ini yang benar electric cauter. Jadi kawat panas. Lihat gambar yang di samping ini. Alatnya hanya semacam ini, bukan laser. Kalau laser beneran harganya mahal sekali, ya. Bahkan mungkin listrik rumah saya nggak cukup itu 2.200, ya. Nah, jadi ini bukan laser, ini cauter, kawat panas, ya. Nah, hampir mirip dengan hitan konvensional, cuma alat potongnya yang agak berbeda. Kalau konvensional dipotong dengan gunting, ini dipotongnya dengan elemen panas. Kemudian setelah itu dilakukan penyatuan lapisan dalam dan di luar kulit. Jadi kulitnya ada dua nanti kan, ada lapisan dalam yang disebut mukosa, yang di luar yang disebut skin. Nah, ini nanti disatukan dengan dijahit kemudian diperban. Jadi bedanya sedikit antara konvensional dengan electric cauter yang mayoritas orang menyebutnya dengan laser. Nah, apa keuntungan alat ini? Dia ekonomis, ya, masih tidak terlalu mahal, ya. Kemudian bleeding minimal. Bleeding itu apa, Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Bleeding itu perdarahan minimal. Jadi karena ini dipotongnya pakai alat kawat panas, begitu dipotong pakai alat kawat panas ini, maka pembuluh darahnya sebagian yang pembuluh darah kecil dia menyatu dan tidak keluar perdarahan. Nah, ini prosesnya sama, prosesnya lama karena dijahit satu-satu. Juga ada bekas jahitan yang tergantung skill dari operatornya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, ini bukan laser tapi electric cauter. Nah, saya pernah membaca bahwa kita
dianjurkan oleh Nabi tidak boleh berobat dengan alkai atau besi panas. Nah, apakah ini termasuk alkai itu atau tidak, saya tidak tahu juga gitu ya. Jadi mungkin jadi pertimbangan itu ya, bahwa besi panas tidak dipakai dalam zaman Nabi untuk mengobati orang. Nah, ini apakah termasuk alkai atau tidak? Wallah alam. Nanti mungkin ada Ustadz di sini, Ustadz Saiful Arifin, barangkali bisa menambahkan apakah ini, itu ada Ustadz Saiful kan ya? Oh ini Ustadz Saiful. Nanti ditambahkan ya, dikoreksi. Nah, next Mas yang ketiga. Metode yang ketiga adalah metode klem atau cincin. Ya. Jadi metode ini alatnya banyak ya, alatnya banyak ya. Dan dulu ada dokter Indonesia yang pernah menemukan metode cincin ini, tapi saya tidak tahu kemudian apakah dipatenkan atau enggak ya. Jadi proses hitannya ini dipasang dengan alat ya yang berbentuk cincin, makanya dia disebut klem ya. Nah, jadi kalau yang atas ini alis klem, yang tengah itu smart klem, yang bawah kalau nggak salah super ring ya. Jadi nanti ada dua bagian, yang warna biru ini tabungnya, kemudian yang luar yang kuning ini, yang putih ini cincinnya. Jadi nanti kulup dijepit di antara tabung dan cincin, setelah pas dikunci ya, di tangkai itu kanan kiri dikuncikan, setelah pas kemudian dipotong pakai pisau bedah. Ya. Setelah itu alat nempel, ya, tidak ada proses penjahitan dan perban. Jadi alat nempel 5-7 hari, kemudian dilepas. Nah ini, dilepas. Ya. Jadi alat dilepas setelah 5-7 hari. Tidak ada proses penjahitan, tidak ada proses pembebatan dengan perban. Nah, proses jahitnya ini digantikan dengan proses penjepitan oleh klem. Nah, ini kalau Bapak Ibu analogikan, ya, kita bisa bayangkan seperti bayi-bayi yang sekarang lahir, itu tali pusatnya tidak seperti zaman saya lahir. Zaman saya lahir, itu tali pusat itu diikat pakai benang kasur. Gitu ya. Kemudian puput setelah 7 harian. Nah ini mirip-mirip seperti itu, bayi sekarang lahir, apa masih ada yang praktek diikat pakai benang kasur? Kan enggak. Ya, tali pusatnya itu dijepit pakai klem tali pusat yang mungkin barang yang mirip di rumah kita adalah seperti jepitan jemuran gitu kan. Itu dengan klem tali pusat. Nah, jadi mirip-mirip seperti itu. Jadi dua lapisan dalam yang disebut mukosa disatukan dengan kulit kulup yang di luar itu dengan proses dijepit. Nah, ini. Apa kelebihan alat ini? Prosesnya cepat karena tidak ada proses menjahit. Jadi prosesnya cepat. Yang kedua, waterproof. Ya, jadi anak boleh mandi gitu ya. Boleh kena air. Berbeda dengan proses hitan yang dilakukan dengan pembebatan atau diperban, maka sebaiknya tidak kena air. Nah, yang ketiga, hasilnya, outcome-nya atau hasilnya itu rapi. Karena menyatukannya lapisan dalam dan luar ini tidak dijahit. Namanya dijahit kayak baju saya ini ya, brenjol-brenjol gitu ya, meskipun jahitnya pakai mesin gitu ya. Nah, ini di press istilahnya. Nah, jadi lebih rapi. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya mungkin relatif mahal ya, karena alat-alat ini mayoritas import ya. Memang ada sih orang Indonesia yang sudah membuat ya, Dr. Mahdian, namanya Mahdian Klem ya, pun tetap relatif mahal ya jatuhnya. Yang kedua ada alat nempel, jadi bagi sebagian orang ini tidak nyaman gitu ya. Tapi tidak terlalu signifikan sebenarnya alat itu nempel dibandingkan dengan benefitnya, dibandingkan dengan keuntungannya. Nah, ini yang kedua. Jadi tadi yang pertama sudah saya bahas tentang konvensional, yang kedua tentang electric cutter atau
laser tapi sebenarnya bukan laser, yang 3 klem. Yang keempat selanjutnya Mas, next. Nah, yang keempat ini lem, ya. Jadi hitan dengan metode lem. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah proses penyatuan lapisan dalam dan luar. Ya. Nah, ini disatukannya dengan lem khusus. Ya. Ini awalnya dulu lem ini dipakai untuk bedah, ya, bedah secara umum, ya. Akhirnya dikombinasi dengan, bisa nggak ini kalau diaplikasikan dengan untuk tindakan hitam, ternyata bisa. Nah, ini ada alat yang namanya gomco. Jadi ini kayak tatakan gitu ya. Ini mirip klem sebenarnya. Jadi kulitnya nanti digencet di antara tabung dan cincinnya, kemudian dipotong, alat dilepas, bekas lapisan dalam dan luar yang sudah kepotong itu ditempeli pakai lem khusus. Nah, kelebihannya apa? Satu, rapi juga karena dia tidak dijahit. Prosesnya juga relatif cepat. Nah, cuma memang lemnya ini juga masih import, jadi relatif mahal. Saya bilang relatif mahal karena tidak, ya namanya hitan ya seumur hidup sekali, ya saya kira itu relatif lah. Kemudian waterproof tanda tanya. Memang ada produsen lem itu bilang boleh kena air, tapi ada sebagian yang sebaiknya tidak kena air karena tetap ada proses pembebatan di sini. Nah, lanjut Mas yang terakhir. Nah, metode yang terakhir ini metode stapler. Ya. Awalnya alat ini dipakai untuk operasi ambien. Ya. Jadi alat ini mirip-mirip, prinsipnya hampir sama dengan operasi stapler yang dipakai untuk ambien. Nah, kalau dilihat di bagian kanan ini ada alat kayak tang gitu ya. Sini sama, ada tabungnya. Nanti gland penisnya masuk ke dalam tabung, kemudian kulupnya nanti ditarik, ya, dijepit antara tabung dan ini, ya, yang kayak tang gitu. Begitu sudah dipas, ini dikokang, ya, diremas kayak tang gitu. Nah, nanti begitu dilepas, ya, alat ini dipisahkan antara tabung dan ini bonggolnya, maka sudah terjadi dua proses sekaligus, yaitu memotong dan menjahit. Nah, ini, jadi kulupnya terpotong, alatnya, jahitannya sudah dijahit dengan proses mekanik. Ya. Nah, kelebihannya apa? Rapi. Jadi ini dijahit, ya, tapi jahitnya pakai alat. Nah, jadi lebih rapi. Prosesnya karena meskipun dijahit dia cepat. Nah, ini kalau saya merekomendasi untuk pasien-pasien dewasa pakai ini. Ya, dewasa yang belum hitam. Nah, kekurangannya relatif mahal, ini lebih mahal dari metode-metode selanjutnya. Apakah juga waterproof? Tadi sama, karena ini dilakukan pembebatan, jadi kemungkinan sebaiknya tidak kena air. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, para teman-teman sekalian, mana yang terbaik metode itu? Saya tidak pernah mengatakan metode stapler ini yang terakhir muncul ini terbaik, enggak. Masing-masing metode punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada metode yang terbaik. Jadi kalau misalnya ya bayi, katakanlah, menurut kami bayi ini metode terbaik apa? Kan bayi itu masih ngompol, bayi itu dihitan masih nangis, tentunya metode yang kami sarankan, yang saya sarankan adalah satu, yang waterproof. Yang kedua, karena meskipun sudah dibius tetap nangis, berarti metode yang sebaiknya dilakukan adalah metode yang cepat. Nah, ini metode yang prosesnya cepat apa? Nah, nanti bisa dilihat mungkin klem. Nah, itu. Tapi kalau pasiennya itu dewasa, yang saya sarankan adalah stapler, gitu ya. Karena kulitnya sudah tebal sehingga butuh untuk kekuatan penyatuannya, maka saya merekomendasikan stapler. Nah, untuk anak-anak yang anak usia sekolah, monggo, itu pilihan tergantung dari kondisi-kondisi yang faktor-faktor yang lain. Jadi alat ini tidak ada yang terbaik, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Ya. Tugas saya menyampaikan ini kekurangannya ini kelebihannya ini. Nah, juga perlu diperhatikan juga
pertimbangan dokternya ini terbiasa pakai alat mana, nah gitu, itu juga perlu dipertimbangkan. Meskipun saya kira setiap dokter kalau sudah menyampaikan alat ini, artinya dia sudah harus lulus daripada training alat itu.